Terima kasih Mbak Luya. Selamat pagi teman-teman sekalian, bapak sekalian. Apa kabar semuanya? Baik. Ini bulan bisa ketemu di kampus Depok. Kampusnya lagi sepi karena memang lagi ujian. Jadi senang sekali kita bisa ngobrol. Dan kalau dibilang tadi Mbak Luya, saya sedikit aja ya. Politik inklusif ini nggak ada ya. Politik eksklusif. Soalnya yang menjadi politik ya eksklusif. Kalau enggak kita nggak bisa jadi eksklusif. Pada itu istilah kan namanya memang seperti tapi per hari ini ya kalau boleh dibilang memang kita tuh semuanya bicara politik. Jadi politik sudah jadi isu keseharian, everyday life dalam karya kita. Kenapa? Karena memang salahnya di politik juga. Kita di PHP terus sih sama politik. Baru-baru ini saya sebetulnya di rumah itu pengguna listrik 1.300. Udah senang mau dapat diskon 50%. Lalu dengan begitu saja tiba-tiba sidang kabinet memutuskan nggak jadi, perhitungannya salah. Bagaimana sebuah kebijakan yang buat kita itu sendiri tiba-tiba semuanya begitu tahu perhitungannya. Lalu diganti dengan kebijakan bantal sosial yang nggak ngerti siapa. Namanya untuk upah untuk apa dilakukan. Karena ini sebetulnya situasi yang menunjukkan bahwa bagaimana kebijakan kita saat saat ini. Jadi politik itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu isu yang hanya disarankan di dalam sebuah rapat atau oleh politik, tapi kita sekarang keseharian kita bicara politik. Dan tadi ketika teman-teman politisi muda ini masuk ke masyarakat, pertanyaannya seberapa pekerjaan mereka di-engage oleh partai politik, dilihat, diakui, sehingga itu menjadi credit point untuk kerja di dalam partai politik. Dia diakui di masyarakat, tapi di partai bagaimana penghargaannya? Apakah kemudian otomatis masyarakat nomor 1 di Jatim 3, gitu ya? Atau masalah sebagai nomor 1 gimana kali itu? DKI 3 atau di mana gitu kan? Nggak segampang itu ternyata kerja politik, gitu ya. Nah, saya ingin memulai dari saya tergelitik dari sisi perempuan orang muda. Coba-coba tadi baca survei, memang mayoritas orang muda itu senang tertarik dengan isu politik, tapi ogah masuk partai politik. Di kelas ini ada nggak? Belum ini kan mahasiswa saya. Kalau ada, siapa yang benar masuk partai politik? Anissa mau nggak? Nggak mau. Jadi secara suka, apalagi di media sosial mereka selalu bicara politik dengan TikTok, dengan X, dengan segala rupa, gitu ya. Tapi untuk melihat partai politik enggak. Tadi pertanyaannya Mas Raffio di pembukaan, perempuan 30% nggak nyampe pencalonan saja, tapi terpilihnya belum pernah sampai dari pemilu 24 sampai sekarang. Nggak mau, nggak mampu, atau nggak diperlukan. Saya bilang ini. Kalau mau jujur sekarang ini siapa perempuan yang mau masuk partai politik? Ayo masuk angkat tangan. Gimana? Mbak Tongki, Mbak yang lainnya, gitu ya. Ini ada Ibu Fitri, sama datang Ibu Ketua PDIP yang baru. Jadi satu kegelisahan saya dari awal kita mencoba mendorong isu affirmative action yang baru ya dari tahun 2000 sampai sekarang, problemnya selalu di situ. Ketika ruang regenerasi di dalam politik, di dalam partai tidak terjadi. Kita berharap bahwa teman-teman di KPPG ini di zamannya Bu Ula, yang senior banget tuh, dari zamannya Bu Rini, Bu Yuniwati, sampai kemarin Bu Airin, sekarang berarti Bu Ivan. Sebetulnya orang muda belum pegang di KPPG. Nyaris gitu kan. Jadi maksudnya semuanya adanya di sana. Jadi kalau saya ketemu pertemuan dengan perubahan partai politik, ketemunya memang umumnya orang-orang lama yang ada di dalam itu. Orang muda aja masuk partai politik, tapi belum begitu masuk di dalam universitas. Kalau saya salah ya, tapi memang ketemunya di KPPRI, KPPI, ketemunya di misalnya menjadi pelatihan PDRI atau di KPPDK atau di P3 atau di PAN gitu ya. Ketemunya memang ibu yang ketika saya masih awal-awal gitu, sekarang udah banyak lagi gitu ya orang baru, tapi masih orang lama. Begitu ada di daerah. Jadi ini memang problematik bahwa sebetulnya butuh perempuan bermental baja ya, untuk bisa bertahan di dunia partai politik yang bias gender, bias kelas banget sekarang ini.
Karena memang yang bisa masuk di dalam lingkaran partai politik menempati posisi penting memang hanya kelompok tertentu. Data dari pemilu kemarin kan menunjukkan mungkin 80% caleg DPR RI adalah tinggal di Jabodetabek. Caleg DPR RI, gitu ya. Artinya dia dicalonkan untuk daerah pemilihan di luar Jawa pun tinggal di Jakarta. Artinya terjadi masalah dalam kaderisasi, regenerasi di dalam tubuh partai politik karena memang nggak ada, sangat jarang yang mau terlibat dalam keputusan dan anggota partai politik. Nggak mampu, perempuan mampu, buktinya bisa. Saya sangat kagum dengan ibu-ibu yang bekerja di partai, perempuan yang masuk partai politik, kemudian mereka bekerja tanpa pamrih untuk membesarkan partai. Jangan salah Mas Radio, jadi panitia untuk jadi panitia hari ulang tahun partai, itu kalau nggak ibu-ibu yang gerak, nggak ada itu ulang tahun partai segitu mewahnya, segitu berjalannya. Jadi partai itu berterima kasih harusnya pada perempuan. Kami pernah riset dulu ya, Mustafa, 30% lebih suara partai politik disumbang oleh caleg perempuan total. Jadi kursi partai itu sebetulnya disumbang oleh suara caleg perempuan yang melebihi kursinya. Itu kalau misalkan 20%, suaranya itu lebih 30% lebih. Jadi itu yang sebetulnya oleh partai harusnya sebagai modal, tapi tidak, partai malah sebagai sesuatu yang udah bukan hal yang harusnya ditukar dengan program dan sebagainya. Mungkin satu hal lagi ya. Nah, satu lagi masalahnya adalah memang affirmative action saat ini itu, kalau saya ngomong gini mungkin saya dikritik ya. Saya bilang sekarang perlu, tapi udah nggak penting, nggak efektif. Kita harus bicara lebih dari itu. Karena affirmative action sekarang dipandang, sekarang artinya pengalaman jadi 24, nggak kebayang nih. Waktu itu kami sempat diskusi membayangkan affirmative action itu nanti akan terjadi incrementalnya di bertahap gitu ya, sampai berita sekarang. Tapi yang terjadi sekarang tidak ada pengambil alihan yang ketika semuanya kemudian tidak berjalan inline dengan revisi undang-undang partai, tidak berjalan inline dengan perubahan sistemik di dalam partai politik, ya, sehingga kemudian affirmative action untuk pencalonan perempuan akhirnya menjadi digunakan untuk kepentingan elektoral saja. Makanya tadi soal 45% dominasi politik, ya saya pikir itu sesuatu yang wajar, karena memang partai politik butuh kursi, butuh kemenangan. Kalau nggak begitu, bagaimana dia bisa hidup? Makanya sekarang mereka ini 10.000 per suara. Karena kalau ada uang ya dari negara dari mana? Ya, akhirnya dari tempat-tempat yang ilegal tadi. Dan itu punya dampak pada, karena saya nggak menyebut ini satu partai akhirnya harus mungkin mengalami turbulensi di dalam, ada harus menerima sumber daya dari luar yang kemudian membuat ikatan-ikatan dalam partai itu terganggu, gitu ya. Ya ini yang menurut saya yang juga penting. Jadi diskusi kita sekarang ini bukan soal perempuan berdaya dan bersuara, tapi dengan instrumen yang ada sekarang nggak cukup. Harus ada perubahan mendasar dari affirmative action, bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk orang muda, gitu ya. Dan ini tidak hanya regulasi dalam undang-undang politik saja, karena itu sangat kompromistis dan sangat transaksional, tapi harus dimulai dari internal partai politik. Kalau internal partai politik tidak mau berubah, tidak memberikan lebih kekuatan pada afirmatif untuk perempuan orang muda, ya berat nih soal berdaya dan suara ini. Itu dulu untuk informasi diskusi kita ya. Terima kasih. Persoalan partai politik jadi bermasalah. Nanti harus dijawab nih tentangnya dengan persoalan politik. Kita ke Bapak dulu. Oke, lu memang nih artinya mesti bersih itu. Dalam politik, bahkan satu detik pun Anda langsung tahu itu kotor. Untuk tahu bahwa ada pembohong, ada manipulasi. Tidak perlu tunggu 5 menit untuk mengerti bahwa seseorang sedang menundukkan dinastinya untuk membuat sejarah. Apa? Oke, ini bagian terakhir. Coba kita cepat tadi temanya. Berdaya dari suara. More inclusive and accountable. Jadi bukan sekedar orang, tapi
sesuatu yang memungkinkan kita membongkar oksimoron itu istilah. Anda belajar divisi UI, Anda masuk partai politik, dan definisi tentang politik satu-satunya yang Anda tahu adalah kongres partai. Kemudian itu, semua yang kita saksikan hari-hari ini di dalam konsep akademis disebut the politics, bagian pokoknya siasat untuk mempengaruhi kebijakan, siasat untuk mengeksklusif lawan politik. Itu bagian kotor dari akademis. Ada bagian bersih namanya the political. Jadi kita bedakan antara the politics dan political. Politik dan yang politis itu soalnya. Kebaca itu dalam teori Aristotle ulang-ulang, dalam Carl Smith segala macam ada di situ. Tetapi soalnya partai politik tidak pernah mengajarkan bagian yang the political, yang diajarkan the politics. Bagian kotornya doang yang Anda tahu. Coba saya ambil uraiannya. Setiap kali kita dengar manusia itu adalah binatang politik. Karena itu anak muda nggak mau masuk dalam politik. Itu terjemahan yang kacau. Political animal terjemahannya adalah binatang yang berpolitik, bukan binatang politik. Untuk umum partai nggak paham apa yang disebut sebagai political animal. Karena itu mereka yang masuk dalam politik akhirnya berubah menjadi binatang. Kan ngaco. Karena politik itu ada keutamaan untuk mendistribusikan keadilan. Kita semua, genus proximum kita ada binatang. Karena kita bertahan hidup dengan mengorganisir metabolisme kita. Di bawah binatang ada tumbuh-tumbuhan. Di bawah tumbuh-tumbuhan adalah batu. Jadi tahap kita di atas batu, di atas tumbuh-tumbuhan. Karena itu kita binatang. Berbeda dengan binatang, kita berpolitik. Politik artinya mendistribusikan keadilan. Jadi genus proximum kita, genus yang paling dekat dengan kita binatang. Berbeda dengan binatang, kita mendistribusikan keadilan. Binatang tidak perlu mendistribusikan keadilan. Keadilan itu adalah diferensia spesifikum belajar biologi. Jadi genus proximum kita adalah binatang, diferensia spesifikum kita adalah berpolitik, yang artinya membagi keadilan. Kata keadilan itu, kata pertama yang diucapkan oleh seorang perempuan ketika dia mengandung. Care. Dia membagi nutrisinya dengan bayinya. Dia membagi kecemasannya dengan bayinya. Jadi rahim perempuan adalah fakultas keadilan pertama. Rahim perempuan adalah kongres partai pertama. Rahim perempuan adalah divisi utama di dalam parlemen, yaitu Banggar. Tapi di Banggar itu nggak ada perempuan, masih laki-laki. Kita semua lahir dari rahim yang kita sebut sebagai tempat keadilan pertama kali diajarkan kepada manusia. Ada pada rahim ibu. Begitu kita keluar dari rahim ibu, kita pindah ke rahim politik. Namanya kongres partai, namanya APBN, namanya Banggar. Itu rahim laki-laki semua. Jadi kita mau terangkan ini, saya mau terangkan ini, supaya ada basis akademis, basis intelektual, basis filosofi di dalam kita berpolitik. Itu sebabnya keadilan selalu dekat dengan perempuan. Ethics of care. Laki-laki tidak tahu ethics of care. Dia tidak punya pengalaman primer untuk membagi keadilan. Karena dia tidak mungkin punya rahim. Laki-laki bekerja dengan ethics of right. Ini hak saya, ini hak saya. Jadi kalau saya balik lagi pada problem tadi. Bagaimana menjadi inklusif? Sebelum jadi inklusif, pastikan ada yang eksklusif. Dimulai dengan politik of exclusion. Siapa yang mesti dihilangkan dari politik? Itu pertanyaan etisnya. Bukan siapa yang mesti dimasukkan, siapa yang mesti dihilangkan. Jadi perjanjian sosial selalu dimulai dengan merumuskan siapa yang dilarang masuk dalam politik.
yang tidak punya ethics of care. Kuota 30% aja dipersoalin oleh kaum laki-laki. Kenapa perempuan harus dapat 30% affirmative action? Karena selama 25 abad perempuan dianggap sebagai the second sex. Aristotle 300 tahun sebelum Masehi bilang perempuan itu adalah anak-anak yang bertumbuh besar. Anak-anak doang, otaknya nggak berkembang. Sampai tahun 30 masih begitu pikiran dunia. Dia ada itu. 25 abad perempuan dieksklusi dari politik. Lalu perempuan tuntut, oke, kasih kami 30% affirmative action. Supaya kami tidak tertinggal, makin lama makin tertinggal. Dia cuma minta 30%. Bagaimana kalau perempuan minta 100%? Utang peradaban. Utang laki-laki pada perempuan 100% selama 25 abad. Kalian cuma minta 20%. Kami nggak mau kasih. Laki-laki nggak mau kasih. Bagaimana kalau perempuan bilang kalian berhutang 100% plus bunga, bayar sekarang, bangkrut semua laki-laki. Bahkan ada pelaku punya 11 triliun di kantongnya. Dan sampai sekarang dia bisa bertanggung jawab. Jadi teman-teman, kita mulai dengan pembicaraan semacam ini supaya ada pikiran yang bernas keluar dari kampus ini. Kampus ini didesain untuk menghasilkan the political. Manusia yang berpolitik. Makhluk yang berpolitik. Binatang yang berpolitik. Bukan binatang politik. Sekarang kita lihat bahwa gerakan perempuan menghasilkan ilmu pengetahuan lebih cepat dari laki-laki. Anda lihat di satu studi riset mathematics, looking at physics, physical teori itu dihuni oleh perempuan. Tapi politik tidak dihuni oleh perempuan. 70% dari produksi pangan dunia dihasilkan oleh tangan perempuan. Tapi hanya 14% perempuan yang punya hak terhadap properti. Nah, kesenjangan itu yang ingin kita batalkan melalui forum. Tapi saya percaya bahwa dengan pertemuan semacam ini, percakapan yang muncul, kita bisa katakan bahwa dulu perempuan ada mereka yang unspeakable, sekarang mereka unstoppable. Yeah. Ini dulu saya buka forum untuk tanya jawab yang kepada audiens. Karena tadi sudah dimulai dari tantangan ya soal partai politik ini seringkali jadi hambatan. Bicara soal the ethics of game, bicara soal politik itu partai politik gitu ya. Apa iya di partai politik tidak pernah mengajarkan gitu ya kepada kader-kadernya gitu bahwa politik itu tidak melulu soal bagaimana gitu ya meraih kekuasaan, bagaimana meraih kursi gitu, tetapi bagaimana bisa mendistribusikan keadilan, bagaimana sebenarnya bisa mendorong binatang-binatang politik ya yang punya ethics of game. Tadi Mas Garda, Bakar dan Mas Fahri sudah bicara tentang pengalaman masing-masing gitu ya. Memberdayakan perempuan, memberdayakan masyarakat, memberdayakan orang ini. Tapi tantangannya sebenarnya apa sih? Terdadak sekarang sama Mas Faris untuk 3 menit, silakan siapa dulu yang mulai? Oke, terima kasih. Saya karena tadi terlanjur di awal bercerita tentang pengalaman berbasis project, jadi menjawab tantangan yang kemudian dihadapi juga kan saya kaitkan dengan pengalaman saya terhadap project saya. Tantangan terbesarnya sebenarnya tantangan kultural, Mbak Nur, Bang Rocky, Mbak Dani. Tantangan kulturalnya adalah dalam konteks masyarakat di Jogja, hampir tidak mungkin saya membuat pertemuan setelah. Dan itu bukan karena ibu-ibunya nggak bisa pertemuan setelah maghrib, enggak, tapi itu ada barrier kultural yang sepertinya belum bisa kemudian saya tabrak sendiri.
bikin pertemuan, oke kumpul jam 19.30 kita membahas terkait dengan kelompok wanita tani yang akan kita kembangkan bulan depan. Satu tantangan kultural. Terus tantangan berikutnya, ketika berkeluarga, value-nya kadang-kadang dengan keluarga relatif berbeda. Saya mencontohkan ada beberapa ibu-ibu yang kemudian memiliki ketertarikan di dalam aktivitas-aktivitas yang bersinggungan dengan politik, penyusunan kebijakan, terus kemudian senang dengan aktivitas lobby, baik itu ke tingkat desa, kelurahan, ke kecamatan maupun ke kabupaten. Itu protes sama suaminya. Karena mungkin kasus dalam artian maksudnya ketika melakukan aktivitas tersebut di waktu di mana dia mungkin harusnya melakukan hal yang lain yang dilalui suaminya sebagai tindakan yang mengganggu ritme di dalam internal keluarga. Menurut saya itu value. Terus yang berikutnya adalah ketika bersentuhan dan mereka menunjukkan antusiasme terhadap politik yang belum ansih, belum yang tadi disampaikan sama Bang Rocky, tapi ritus-ritus politik seperti APBD, terus ada partai politik, ada acara kumpulan dan lain sebagainya, itu mereka ada barrier tersendiri untuk menyampaikan sesuatu gagasan yang tidak berorientasi ke fakta secara umum. Kita orang, mohon maaf misalnya ketika tanpa bermaksud untuk membaginya ya, misalnya laki-laki bisa saja mengutarakan sebuah konsep yang mungkin belum tentu jelas suntrungannya gitu, kemudian ternyata lebih berani vokal, hanya sedikit di kasus saya di daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian memiliki keberanian untuk vokal menyampaikan sebuah gagasan, sebuah konsep, keinginan mau kemana, mau melakukan aktivitas apa, kalau mereka tidak executable, tidak jelas akan tereksekusi bagaimana. Menurut saya itu hambatan paling utamanya adalah hambatan kultural itu. Di luar itu ada ekonomi, ada hambatan dan lain sebagainya yang mungkin dalam masa observasi atau masa partisipasi saya di lapangan, hal tersebut relatif nomor kesekian daripada hambatan kultural. Jadi saya itu sih, Pak. Oke, makasih Mas Farid Basra. Ya. Mas Basra, boleh. Ya, Terima kasih. ya. Mas Salah panggil tadi saya. Baik, saya ingat sedikit saja flashback waktu saya pertama kali masuk Golkar itu 2003, sama sahabat saya yang namanya Nurul Arifin. Sama-sama kita agak waktu itu memang pengen lebih pengen tahu kerjaan partai itu apa sih di dalamnya dan sebagainya. Karena kita cuma lihat dari luar, meskipun kita belajar politik. Nah, itu dilemanya juga kita belajar politik di ruang kelas, kita selalu marah-marahin, memaki militer dan partai. Tiba-tiba sekarang kita mau masuk partai gitu. Itu banyak orang yang kemudian kami tanyakan bagaimana kira-kira kalau kami masuk partai politik. Itu juga akhirnya keputusan yang cukup lama dan kemudian kita sudah minta nasihat lah kepada baik guru dosen maupun tokoh-tokoh politik juga. Dan akhirnya salah satu dosen saya bilang, gak apa-apa, jadikan partai politik itu lab politik kamu. Kamu bisa melihat mana teori dan faktanya seperti apa. Dan kalau bisa, kalau bisa, kamu bantu sedapat yang kamu lakukan untuk mempengaruhi. Dan ketika saya masih partai Golkar, saya cukup bersyukur atas pilihan itu. Karena ruang diskusi, ruang bicara normatif frame bagaimana partai ideal itu bekerja di dalam sistem politik itu saya dapatkan. Tapi bahwa kemudian ada juga fakta-fakta bahwa ada orang-orang yang memang
kalau kita sebut oknum, soalnya itu tidak tersistemati dan itu tidak diakui dan itu tidak dibenarkan bahkan di tengah. Nah, jadi saya melihat, makanya saya bertahan sampai sekarang, meskipun saya sudah 2 kali juga caleg gagal, gitu ya. Jadi saya melihat masih ada ruang saya belajar berproses di dalam partai saya, dan masih ada ruang buat rekomendasi-rekomendasi, saran-saran yang baik. Saya ingat bagaimana waktu di DPR sedang dibahas tentang rencana undang-undang yang soal kuota 30%, Partai Golkar sangat terbuka dan kita mendorong kuat dan mereka mau mendengar. Pada dasarnya ya memang pragmatis, tapi ya memang itu salah satu peluang bagaimana kita bisa melakukan, karena partai nggak mau istilahnya digebukin publik gitu terus kemudian karena kotor dengan semua keputusan yang tidak pro rakyat kan. Nah, itu peluang ketika mereka masih mau mendengar, ketika mereka mau yang bagus seperti apa. Saya juga staf ahli di DPR 3 periode dan saya dalam proses bekerja saya ketika menyampaikan rekomendasi apa sikap partai, sikap fraksi, di situ kita diberi keleluasaan penuh untuk memberikan rekomendasi. Sebaiknya partai begini, sebaiknya partai. Dan banyak yang diambil, dan walaupun juga ada yang tidak diambil, tidak dilaksanakan. Tapi proses itu ada. Makanya saya juga ngajar di UPN Ketahanan Jakarta. Saya selalu tantang mahasiswa saya juga. Kalian benci partai politik, kalian tidak setuju. Tapi kalian tidak mau masuk ke dalamnya dan mau berbagi dalam. Kadang-kadang teriak-teriakan di luar saja itu tidak akan dampaknya, kecuali kalau itu dilakukan secara menyeluruh semuanya kayak mungkin kita bicara 98 ya mungkin seperti. Tapi kalau ini demo-demo terus kemudian kritikan itu di luar sana ya oke lah, tapi menurut saya, buat saya yang paling efektif juga adalah masuk ke dalam. Kita melakukan itu. Makanya saya teman-teman saya di sini dan ada Mbak Sekjen KPPG, kita dari awal kepengurusan baru kita udah mulai starting kepada ketum Partai Golkar bahwa kita mau perempuan Partai Golkar seperti ini, ya. Kita sampaikan bahwa apalagi KPPG itu masuknya sayap, bukan ormas Partai Golkar tapi sayap. Dan anak muda ANPG itu masuknya di sayap. Jadi 2 kekuatan partai itu ada di sayap, yaitu perempuan, KPPG, dan anak muda ANPG. Kami nyatakan bahwa tanpa sayap yang sehat, tanpa sayap yang mengerti bagaimana badan ini kita jalan mencapai tujuan, tanpa dilibatkan sayap, maka Partai Golkar partai tidak akan. Oke, kita stop di situ dulu, tapi dari poin yang menarik ya. Ya, intinya saya juga bersos karena kekuatan dari Mas Farid, mungkin bisa cerita tantangannya ini karena tadi sudah disinggung soal partai politik jadi hambatan. Ya, oke Pak. Karena lagi-lagi yang saya bangun adalah bahasa anak muda, maka ini menjadi salah satu anak muda sendiri di partai politik. Tentu setelah saya analisa, setelah saya diskusi dengan beberapa senior untuk tempat diskusi yang kira-kira menjadi salah satu referensi buat saya, saya membagi politisi muda ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, politisi muda yang memang dia lahir dari bapak, ibu, nenek, dan kakeknya dulu. Jadi ditarik kemudian masuk tiba-tiba ruang politik, dan tiba-tiba ternyata ada terah keluarga di sana. Yang tadi Mbak sebutkan, ini menjadi salah satu mungkin yang bisa kita sebut sebagai dinasti politik. Nah, terus bagian politisi muda yang kedua ini politisi muda yang dia memang menguasai grassroots, dia pernah mengetuai beberapa lembaga organisasi, terus kemudian menguasai lini masa. Nah, biasanya politisi muda yang kedua ini kalau ketemu Good Father dia jadi.
Bohir. Biasanya dia gitu. Nah, satu contoh saya bisa memberikan ini terjadi di wilayah saya di Provinsi Banten. Dari mulai berdiri Provinsi Banten ini dipegang sama partainya Mbak Sekar nih, Ibu Atut, Mbak, ya, Bu Atut, terus kemudian juga beberapa daerah lain juga dikuasai oleh keluarga itu. Ini pun tentu kita cerita sebentar soal ini. Nah, sampai pada titik kemarin di Pilkada 2024 soal bagaimana Pak Andra Soni yang kalau kata seniornya Mas Ganda, Mas Bambang Pacul ini, Pak Andra ini Korea yang melentik betul, yang berangkat dari bawah terus kemudian jadi tenaga ahlinya Mister Masuk Minasko terus kemudian dijadikan waktu sampai hari ini jadi. Artinya berarti ada salah satu contoh konkret bahwa ternyata politisi yang saya sebutkan di poin kedua itu menjadi politisi yang saat ketemu Bohir dan Gala yang tepat ini jadi Pak. Nah, dan yang ketiga, yang mungkin ini menjadi harapan saya dan semoga menjadi harapan juga teman-teman muda yang lain. Menjadi politisi muda yang sangat sulit untuk bisa ditolak oleh partai. Tentu dengan apa? Tentu dengan gagasan-gagasan yang harus selalu segar, tentu dengan diskursus-diskursus yang kira-kira mempunyai sudut pandang baru untuk masukan partai, dan banyak hal lain yang kira-kira pemuda dan perempuan muda bisa lakukan. Nah, tentu di dalamnya juga selalu memiliki tantangan, baik dari struktural, kultural, juga internal. Nah, salah satu yang bisa saya ambil katakanlah sebagai pemuda ini sulit akses. Nah, kadang-kadang sebagai pemuda kita selalu dianggap sebagai anak yang baru lahir kemarin sore, anak yang belum cukup pengalaman untuk menyikapi beberapa momentum. Terus kemudian anak yang kadang-kadang belum layak ada di kursi pelibatan keputusan yang kira-kira ini bakal berdampak kepada berdampak kepada salah satu organisasi atau masyarakat. Nah, artinya berarti peran anak muda juga di situ bukan kemudian saat kemudian kita juga sulit untuk ditolak, tapi juga tidak punya tantangan. Nah, terus katakanlah tantangan yang kedua, jika misalkan kita bicara stereotip gender bahwa hari ini memang muda menjadi salah satu yang diisukan begitu. Jadi masih banyak sudut pandang terkait kepemudaan ini yang akhirnya menjadikan pemuda tidak berdaya secara pribadi, tidak mandiri. Nah, terus juga kemudian banyak faktor yang kira-kira bisa kita katakan sebagai pemuda yang belum kuat secara kapital dengan politik hari ini yang kita sama-sama tahu bahwa Indonesia melakukan salah satu politik yang menurut saya juga kotor, politik transaksional. Nah, ini menjadi kendala baru sebenarnya bagi teman-teman pemuda yang belum berdaya juga secara kapital. Nah, menjadi tantangan yang kira-kira menjadi poin-poin penting tadi memang harus kita sama-sama diskusikan sesuai dengan apa tadi yang saya dengar dari Prof. Rocky, bahwa sebelum ada yang dimasukkan harus apa dulu yang dikeluarkan. Berarti harus ada bagian yang kira-kira merusak tubuh rumah itu sendiri untuk paling tidak bahwa saat kemudian kita tahu bahwa itu ada bahwa virusnya dikeluarkan dulu sampai pada titik bicara inklusivitas ini ya kita bisa bicara betul bahwa inklusif bisa ditegakkan seadil-adil gitu loh. Oke, makasih Mas Farid. Tantangannya kan keluarnya gimana nih yang jujur. Oke, teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya akan buka sesi pertanyaan dulu. Jadi untuk sesi pertama saya akan kasih 3 pertanyaan penanya dulu ya, baru kemudian setelah dijawab kita akan kembali lagi sesi pertanyaan. Oke, 1, kemudian 2, ya. Artinya kemudian ya Mas yang pakai kacamata, lalu Mbak ya pakai kacamata. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reno, saya aktivis politik. Nah, dulu saya di partai tapi sudah untuk keluar karena saya melihat hari-hari ini jujur maksudnya di partai belum ada solusi.
menjawab semua persoalan rakyat ya. Masalah ekonomi, masalah sosial, pendidikan, hukum, semuanya nampak terlalu pragmatis dan berbayar semuanya. Ini yang hari ini saya makan beri saat itu sebagai orang muda yang tadi sampaikan Bro Karis. Anak muda ini diwarisi adalah kolusi dan nepotisme bro. Ya, itu yang harus generasi tua kepada kita. Jadi pada saat ini saya menyampaikan saya menolak ya praktek-praktek kolonialisme dan terorisme dari BBB Humas generasi kita yang saya bentuk yang masukkan dalam keseharian kita. Saya menolak praktek terorisme ini. Nah, akhirnya kita melihat dari para parpol yang menjadi pedoman, menjadi teladan itu gagal menginvestasikan kepada masyarakat. Ya, dan itu gagal. Karena hari-hari saya bilang pemimpinnya koruptor, rakyatnya maling. Pemimpinnya mafia, rakyatnya ya kita lihat hari ini bagaimana kita hari ini, karena sangat sulit sekali hari ini kita lihat. Untuk itu kita kira fokus dan kita kepingin ada satu angin segar dari anak muda yang mampu menjawab semua persoalan bangsa, yang mampu mencari formula baru. Apakah sistem demokrasi masih relevan atau sistem lain seperti apa yang bisa menjawab semua polemik masyarakat ini. Ini pendapat saya sering-sering saja. Kemudian saya melihat ya, jika parpol hari ini gagal, enggak hanya segmen sudah sharing aja. Oke. Dan saya melihat hari ini yang khususnya parpol harus bisa menjangkau semua seluruh masyarakat sampai grassroots. Hari ini kan mencerminkan eksklusivisme ya, kita lihat akademisi pun kadang-kadang sulit berturun ke bawah, para politikus, para terlalu eksklusif kita lihat dalam menurutmu. Apakah kita mengimpor budaya liberal ya? Yang eksklusif dan individualisme hari ini di kota-kota saya lihat jarang interaksi dan lebih banyak sendiri saya lihat. Mungkin itu kita evaluasi bersama sehingga menjadi kolektif kita lagi seperti dulu. Kenapa kita mau merdeka? Karena kita dijajah oleh bangsa yang mendatang. Mungkin itu saja saya kembali. Oke, terima kasih Mas Reza pengalamannya. Dan tadi kritik tajam ya dari Mas Reza ya soal bagaimana anak muda ternyata juga sekarang justru terpapar dengan praktik polisi yang penuh dengan KKN. Boleh lanjut ke Mas, tadi yang berikan kacamata. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung ke Bang Rocky aja. Terima kasih atas waktunya Bang. Bayangan saya, oh ya, saya kakak. Bayangan saya ketika membaca sejarah, harusnya yang menjadi tokoh politik yang berpraktek itu seperti Bang Rocky. Karena kalau kita melihat Bung Karno, kemudian juga Tamalaka, kemudian Cipta Syahrir, sampai yang terakhir ada gedungnya di sini Prof. Suminto Joyokusumo, mereka ini membaca buku yang baik, bahkan penulis yang baik. Kecenderungan intelektual hari ini saya perhatikan menjadi komunitaria, jadi hidup mencernahkan dengan kemampuan intelektual, tidak lagi di bidang politik. Sosok orang ini kenapa tidak masuk partai politik atau melakukan gerakan politik? Itulah. Boleh lanjut dengan Mbak yang di baris kedua. Terima kasih Mbak Ria. Perkenalkan nama saya Indra, saya mahasiswa ilmu politik. Misalnya Mbak Dani dan Mbak Ria juga sebenarnya. Karena cuma sebentar aja kali ini. Baik, saya ada dua pertanyaan, mungkin nanti bisa ada insight dari para politisi dan juga Mbak Dani ataupun dari Bung Rocky. Saya tertarik dengan tadi yang gagasan bahwa politik itu adalah diskusi keadilan, gitu, bukan sekedar dengan kekuasaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah hari ini di partai politik gitu ya, itu masih atau didorong untuk ada ruang tentang pembentukan kader yang memiliki ethics of care tadi, tidak hanya ethics of right, dan berdasarkan pengalaman dari Mas dan Mbak politisi di depan gitu. Kemudian yang kedua, pertama kita sepakat ya bahwa partai politik itu adalah hulu dari segala aktivitas politik di sebuah negara gitu. Dan kemudian kita juga sepakat bahwa kita ada berhutang banyak peradaban kita terhadap perempuan. Nah, bagaimana sih ide yang dimiliki oleh Mas dan Mbak politisi ya, ataupun kira-kira yang ada di dalam partai politik untuk membayar hutang itu? Gitu. Kira-kira itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Ibu. Oke, silakan. Boleh dilanjutkan. Okay, yeah, I'm doing politics by putting criticism first. I'm trying. Tidak boleh politik bagi harus dalam partai politik itu salah. Karena itu ada pers. Kalau kita pakai logika yang sama dengan yang Anda inginkan dari saya akan minta juga pers masuk politik. Teman-teman saya pemanjat mobil juga masuk partai politik. Kan bukan itu yang saya maksud dengan political. Karena itu saya terangkan dari tadi, dari awal itu, distingsi antara politics dan the political. Itu soalnya. Jadi, kalau kita ingin menunjukkan aspek-aspek normatif dari politiknya, maka sebutkan dari awal posisi Anda apa. Ada politisi oke bikin kebijakan, saya di luar Anda. Karena kita bikin simulasi, saya masuk partai politik, oke? Siapa yang akan kritik saya? Siapa yang berani? Coba. Cari seseorang yang akan mengkritik saya ketika saya ada di partai politik. Seperti sekarang, saya masuk sekarang. Asal dia betul-betul bisa kritik saya, setajam saya kritik orang-orang. Coba. Siapa? Kanan, kiri. Kan kita punya kemampuan untuk membagi kesempatan yang terbatas diberi oleh alam semesta untuk memaksimalkan fungsi kita. Telos kita apa? Telosmu apa? Anda menjadi koruptor, saya senang. Tapi jadilah koruptor yang bertanggung jawab. Ya, tidak semua orang harus jadi ustaz, jadi pendeta. Ada yang memilih jadi koruptor, tetapi dia bertanggung jawab dan dia memilih jadi koruptor. Artinya apa? Kalau ketangkap jangan nyewa pengacara untuk batalin itu, nyogok hakim. Dia udah korupsi, dia tahu konsekuensinya, dia sogok hakim itu koruptor dulu namanya. Ada orang yang milih jadi bajingan, kok nggak soal. Tapi jadi bajingan yang betul-betul memanfaatkan kebajingannya itu untuk kepentingan kemanusiaan dia. Ada bajingan yang itu, ada bajingan tolol. Jadi kalau saya memilih menjadi kritikus Pak Rocky yang hari kritik, mana solusinya? Saya memilih jadi kritikus tolol menjadi memberi solusi. Otaknya di mana itu? Itu yang maksud saya, pendangkalan argumentasi publik itu terjadi karena tadi feodalisme, patriotisme. Secara deskriptif saya bisa terangkan bahwa itu jam 11:21. Benar nggak? Karena saya bisa lihat secara empiris. Tapi saya bisa duga ruangan ini suhunya kira-kira 23 derajat pada Celcius. Benar nggak? Benar tidak? Iya, Betul. 23. Mau naik. Karena saya punya pengalaman naik gunung. Kali-kali saya naik ke Himalaya. Jadi saya bisa rasain sensasi tanpa saya harus lihat peralatan yang temperatur. 23 derajat. 18 derajat itu suhu kamar pengantin. Rumah dari Jadi kita punya intuisi. Karena kita punya pasti yang pengalaman di belakang panjang itu. Karena pengalaman panjang itu saya memilih untuk tidak masuk partai politik. Lalu kenapa nggak masuk? Karena Anda tidak punya pasti yang seperti saya. Anda nggak bisa tugas suhunya berapa. Hanya kalau Anda pernah naik ke ketinggian 6.070 meter dan pernah mengalami suhu minus 20, baru Anda tahu minus 20. Dan itu dasarnya. Jadi minta maaf saya mesti terangkan itu supaya orang ya asal minta asal mau jadi lu masuk partai politik dong. Kan udah bilang gue gak mau masuk, gue yang akan minta. Dan gue ingin jadi jaksa agung, nggak dikasih sama Prabowo. Jadi sekali lagi kita mau lihat kalau sekarang misalnya saya tagih pada saudara-saudara, Anda ingin punya sayap
supaya ada distinctive ideas yang tidak ditentukan oleh partai. Oke. Berita hari ini, DPR secara resmi menerima surat permintaan pemaksulan Gibran yang ditulis oleh orang penegak DPR. Terus saya tanya, siapa yang anak-anak muda ini yang pro usulan itu? Ayo, angkat tangan. Kau mau tahu? Ya, udah. Satu, Pemprov. Oke, Anda nggak pro, artinya Anda setuju 2029 Anda dipimpin oleh seseorang yang tidak memerlukan skincare. Kenapa? Karena dia memerlukan brain care. Begitu politik. Gitu. You ngomong dari model ketua Ahmad, tapi di ujung, you tahu konsekuensinya. You akan diatur oleh orang yang kapasitasnya minus. Kenapa enggak itu yang Anda lakukan? Anak muda Golkar, anak muda Demokrat, anak muda PDIP itu bikin kaukus, petisi, kami mendukung atau kami menolak. Jelas posisinya. Ucapkan itu. Baru kalian punya pengalaman radikal tentang politik. Yang Anda punya sekarang pengalaman pragmatis doang. Anda nggak pernah diuji pada momentum apa Anda mengatakan, I am the real politician. Baru setelah itu Anda akan katakan, oh saya pernah belajar di fisik. Diajar oleh Dani, diajar oleh Budia. Kalau diajar oleh gue, jadi dulu. Itu yang saya maksud, politik adalah momentum radikal manusia. Bisa gitu. Jadi coba bikin tadi KP, ya itu udah ada, ya kan? Itu singkatan tadi. Komisi Persiapan Pemaksulan Gibran. Di situ konsep Anda tentang bernegara itu. Konsep Anda tentang keadilan itu, konsep Anda tentang proyeksi masa depan itu. Anda bicara bonus demografi pada orang yang tak mengerti apa itu bonus, apa itu demografi. Jadi sekali lagi saya ingin, karena ini ruang akademis yang kita sebut tentang politik, ini bercakap-cakap secara deliberatif. Jangan sembunyikan asumsi, karena saya bisa bicara asumsi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, tadi kan Bu Rocky bilang soal ada politisi yang butuh politik. Ini kalau tiga yang ada di situ ini saya yakin semuanya brain care ini udah luar biasa. Jadi tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Irsa. Boleh langsung direspon? Mau siapa dulu? Silakan. Mas Farid. Pertanyaannya tadi soal politik oke. Bicara soal masalah partai politik ini, memang kita tidak bisa terjemahkan pikiran masing-masing dari komisi ruangan tersebut. Ada tentu pimpinan atau sekretaris, ada badan-badan dan sebagainya. Tentu bagi saya yang tadi, kenapa saya akhirnya bertahan dalam politik praktis ini? Karena saya berpikir bahwa ini menjadi salah satu ruang yang menjadi hobi saya, bertemu dengan masyarakat, terus kemudian memberikan hal-hal yang kira-kira saya punya, contoh misalkan kayak interkoneksi dan sebagainya yang bisa saya kaitkan dengan kebutuhan mereka. Salah satunya yang saya cerita soal tenaga kerja mandiri. Nah, bicara soal bagaimana kemudian partai politik memberdayakan anak buah terkait politik of care ini, menurut saya itu harus kembali ke masing-masing personal, ke masing-masing politisi, baik yang senior atau yang muda. Tapi memang selayaknya dalam ruangan tersebut harusnya memang politik of care itu menjadi salah satu tonggak penting bagaimana keberlangsungan berjalannya roda politik itu sendiri. Namun karena saya itu tidak mau terlalu berbohong terkait bagaimana kondisi di internal itu, jadi menurut saya itu harus diuji kepada masing-masing individual politisi tersebut.
di partai di mana dia berpartai. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa politik ini menjadi sarana untuk mempelajari politik oke, juga saya juga tidak bisa bilang bahwa politik ini juga tidak mengajarkan politik oke. Nah ini harus melalui riset kayaknya kalau misalkan harus tahu bagaimana menjadi politik. Nah terus yang kedua soal apa tadi Pak? Soal hutang ya, soal hutang. Waduh, saya agak bingung soal hutang. Nah, karena gimana ya, saya mau mulai dari mana kalau soal hutang? Bagaimana cara Indonesia berhutang gitu kan? Bagaimana? Sebenarnya masih ada ruang nggak seperti orang-orang yang bukan dalam partai politik karena partai politik ya termasuk politik kita kan punya hutang yang agak besar. Oh, gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan bicara soal bagaimana peluang setiap orang yang memiliki apa tadi sifat ya politik oke untuk bisa masuk, saya rasa semua orang punya hak dan apa namanya peluang yang sama untuk bisa masuk ke ranah itu. Karena bagaimanapun sejatinya bahwa setelah masuk ini bukan bagaimana kemudian kita juga harus terus apa namanya terus melihat bahwa ternyata bagi saya setelah masuk ini politik ini ternyata juga tidak terlalu kejam dan tidak terlalu jorok. Selalu ada value lain yang bisa saya dapat di sana. Salah satunya tadi bahwa semua interkoneksi yang saya dapat dari teman-teman politik pada akhirnya ini juga bisa berdampak dan memperdayakan masyarakat. Paling tidak tidak terlalu banyak masyarakat bisa terbayarkan. Terus paling tidak walaupun tidak terlalu banyak masyarakat yang bisa dibayarkan, tapi paling tidak kerabat terus kemudian keluarga paling tidak bisa merasakan itu dari terkoneksi politik yang saya dapat paling tidak begitu. Jadi saya pikir kalau misalkan bicaranya orang yang punya politik oke-nya sebenarnya bisa masuk partai politik, sangat bisa. Pada prinsipnya saya meyakini betul bahwa ternyata di politik itu bukan jadi ruang yang seperti teman-teman di luar gitu, bahwa politik ini kotor, politik ini feodal, politik ini patriarkis dan sebagainya, enggak. Itu sih kalau menurut saya, Pak. Terima kasih Mas Farid. Mau direspon? Baik, kalau dari saya tadi saya rasa saya tidak sempurna, pasti mungkin juga kepentingan, konflik kepentingan itu kadang-kadang pasti ada. Tapi saya sampai sejauh ini masih nyaman di Golkar karena saya mendapatkan itu tadi bahwa saya tidak harus menjadi orang lain. Saya bisa menjadi diri saya sendiri. Dan itu menurut saya yang paling utama. Meskipun terbatas, kadang dialog-dialog yang sangat dalam pun perumusan kebijakan partai kita masih bisa dikasih ruang untuk bicara, meskipun barangkali ada beberapa yang memang kemudian keputusannya tidak sesuai dengan apa yang kita amanatkan. Tapi ruang itu ada, dan kadang-kadang yang kita sampaikan, yang kita rekomendasikan itu diterima. Jadi menurut saya itu masih cukup buat saya, karena kalau bicara partai politik tadi kotor dan sebagainya, terus mana kita pergi? Mau kalau saya merasa bahwa saya bisa berbuat di situ. Saya bisa bicara hal-hal yang ideal dan sebagainya, itu bisa saya lakukan di internal partai maupun pada saat turun ke masyarakat. Jadi itu yang menyemangati saya untuk tetap. Jadi menurut saya pasti sangat bisa bagi orang yang memang punya etika. Saya tidak akan politik. Bahwa kita, tapi tentu
dengan pikiran bahwa tidak ada yang sempurna termasuk semua. Tadi statement saya hanya menanggapi statement yang Mbak Budi juga, bahwa kenapa anak-anak muda itu tidak mau masuk ke politik, karena tadi sampai tidak mau, berarti tidak ada pilihan tidak. Itu tadi saya menanggapi itu, dan saya mengajak itu anak-anak muda untuk ikut. Bahkan saya sampaikan, yang penting kalian berproses dulu, bisa melalui ormas manapun, bisa aja nggak ormas terkait sama partai, tapi belajar berorganisasi. Karena partai itu butuh SDM baik, itu bagus-bagus. Gitu. Kita tetap kaderisasi, tapi itu tadi yang saya bilang, pasti pada akhirnya akan terbelah. Ada yang sifatnya betul-betul pragmatis, atau yang memang masih menjaga idealisme. Bukan yang ada di partai. Dan saya juga nggak mau dibilang bahwa partai sepenuhnya berisi orang-orang yang tidak berkepentingan untuk bicara bagaimana Indonesia sehat. Jadi soal bagi peran betul. Saya merasakan dalam politik saya bagi teman-teman yang di sangat penting gitu. Kalau nggak penting, kenapa pimpinan partai atau kita semua orang partai gelisah ketika memang kita tidak bisa merespon itu karena konflik kepentingan misalnya. Tapi kan berarti itu ada efeknya, bahwa kerjasama dengan yang di luar, yang mungkin kayak Bang Rocky, yang kritik gitu ya, memang nggak perlu juga harus dipaksa solusi, karena memang tugasnya kritik gitu. Tapi kita juga banyak teman-teman yang lain yang datang untuk dialog bagaimana cara mengatasi suatu masalah. Berarti kan ada tawaran juga untuk solusi dari masyarakat sekitar. Jadi saya malah khawatir kalau kita semua a priori dan nggak mau partai politik, gitu. Terus partai politik nanti isinya siapa? Ya kan kita bisa ketebak. Kecuali kita mau ganti sistem politik kita, nggak ada partai politik, gitu. Nah, mungkin itu jadi ya kita bisa leluasa, gitu. Karena memang konsekuensi konstitusi ada partai, maksudnya kita garis partai. Kalau menurut saya, kepahaman saya, sejauh ilmu saya hanya baru bisa mengalami pengalaman dan menyatakan bahwa ayo kita sama-sama ke partai politik, dan sama-sama bukan semua masyarakat ya ke partai politik, tapi artinya ketika tertarik ada pilihan untuk mau ke partai, ayo gitu, jangan ragu. Mbak Zita udah ngajakin ya, ada optimisme dan ada tawaran gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa ada ruang nanti di partai politik, ayo ada di partai. Mas Zada, silakan ditanggapi mungkin biar waktunya lebih efektif, Mas. Oke. Singkatnya begini, kalau tadi ditanya yang terakhir, saya mulai jawabnya yang terakhir kayak perempuan pada kita sedikit berbeda dengan partai-partai yang lain. Jadi perjuangan itu karena kita merupakan negara yang buka hidup kita, laki-laki dan perempuan itu pasangan. Tempat saya. Jadi di PD Perjuangan itu melakukan sama. Jadi, mungkin ada bagian bidang perempuan, tapi tidak ada secara spesifik terus kemudian pengorganisasi perempuan khusus. Jadi, di situ dalam value kami di PD Perjuangan itu pembukaan kesempatan seluas-luasnya sebagai upaya untuk mencapai apa yang disampaikan Bang Rocky tadi sebagai the political, yang kemudian saya sebut itu sebagai value-nya politik. Untuk mencapai ke value-nya politik itu partai membuka diri, partai saya, partainya teman-teman partai yang lain membuka diri untuk partisipasi, bahkan terlibat aktif dan kaderisasi dan menjadi pengurus misalnya. Tapi di luar tersebut, politik itu juga ada yang bukan ansih, bukan yang the political, bukan yang substansial, ada praktek. Yang saya contohkan misalnya UI Universitas Indonesia
untuk menghasilkan lulusan yang bagus dan impactful tadi katanya Ibu Wadek. Tapi ada prakteknya juga bahwa di kampus ada proses rekrutmen yang panjang berjenjang, ada yang mungkin nggak sesuai target menyelesaikan jurnalnya dan lain sebagainya. Itu bagian dari dinamika kan. Di partai politik juga ada hal serupa yang mungkin tolak ukurnya dalam beberapa hal, tolak ukurnya tersebut relatif dalam bahasa umum kira-kira saya menyebutnya sebagai bias. Jadi ada keterukuran kalau Universitas Indonesia ya menyelesaikan dalam 1 tahun bikin berapa jurnal ya saya punya kemampuan tertentu nulis dan bisa jadi dosen lulusan pendidikan tertentu mungkin partai politik capaian tersebut itu relatif lebih bias dan praktis di situ adalah kemudian jadi tantangan dalam artian setiap individu yang kemudian tertarik dengan politik dan ingin berpartai politik itu adalah kesempatan besar yang harus ditaklukkan. Tapi di sisi yang lain untuk pelembagaan partai politik saya rasa PR besar adalah keterlibatan publik seperti teman-teman yang belajar di ilmu politik UI untuk kemudian memberikan dorongan agar melalui pers tadi disebutkan Pak Rocky, melalui banyak hal untuk memberikan dorongan agar partai politik menerapkan inklusivitasnya itu dengan cara membuka ruang dan membuka internalnya untuk dimasuki dan diketahui oleh publik. Kira-kira gitu Mbak. Oke, makasih Mas Garda. Bapak Ibu semuanya kita masih punya waktu sampai 12.30. Jadi saya akan buka sesi terakhir 3 pertanyaan saja. Yang nanya banyak ya. Yang ini tadi Bu. Jadi oke. Jadi kemudian Mas yang di belakang ya yang berdiri sama yang anak muda boleh? Ya boleh ya. Yang pakai jaket alma mater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marianang. Saya Ketua Umum Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Organisasi saya partai dari Partai Demokrat. Saya juga iluni S3 saya Strategic Management. Anak saya juga iluni. Anak didiknya Abang Rocky di Sosiologi Sospol, jurusan Sospol. So I love UI. Tepuk tangan untuk UI. Saya politik sebagai perempuan dan saya banyak rekrut anak muda karena bagaimanapun dan kemudian kami masuk partai, mengurus partai mendapatkan porsi terbesar, porsi yang sangat besar dalam ketatanegaraan dan dalam mengurus negara ini untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi saya berpikir dan teman-teman para aktivis perempuan yang berpolitik bahwa masuk partai adalah sebuah keniscayaan bila kita ingin berjuang atau memperjuangkan kepentingan perempuan. Nah, untuk itu kembali kepada berdaya dan bersuara bagi kaum perempuan dan bagi kaum muda. Saya agak tidak percaya dengan angka-angka di mana kuota 30% minimal untuk perwakilan perempuan dan kemudian para perempuan pejuang politik yang di partai-partai menuntut untuk mendapatkan suara kecil di dalam pencalonan mereka. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa suara kecil itu memang masih menarik dan masih menjadi acuan bagi mereka untuk bisa dalam tanda kutip menang. Tapi untuk itu saya agak pesimis dalam banyak usaha hal. Oleh karena itu, mohon maaf Bang Rocky, saya tidak akan minta kuota lebih. Nanti aku diketawain sama Bang Rocky.
Jadi saya hanya percaya pada kemampuan perempuan dan perempuan yang punya kompetensi baik untuk bisa masuk ke dalam partai, kemudian dia bisa punya empati, dan kemudian dia berjuang untuk kepentingan. Pastilah dalam pemikiran perempuan adalah keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga. Itu yang akan sangat membantu dalam kesetaraan gender ini. Dan kemudian fulfill dari perempuan itu untuk bisa berjuang bersama-sama dalam kesetaraan. Nah, bila ada suara-suara yang menginginkan kemudian 50% dan segala macam, saya sangat saya punya pesimistis tentang itu, karena penentu dari undang-undang atau yang akan menelurkan berapa persen kita mendapatkan kuota jatah perempuan itu ya adalah para non perempuan. Oleh karena mohon petunjuk Ibu Dani dan Mas Rocky Gerung, bagaimana caranya bagaimana perempuan bisa mendapatkan kuota tidak hanya minimal 30%. Oleh karena itu, karena tadi juga disebutkan oleh Ibu Dani bahwa kami di lapangan ketika mencari kader-kader perempuan, kendalanya adalah nggak mau, nggak mampu, atau tidak dibutuhkan. Dan itu kami hadapi, terutama juga adik-adik. Saya pernah jadi dosen lama juga, dan ketika saya berkiprah di dalam ajar mengajar, saya berpikir anak muda harus mau memikirkan bangsanya. Jangan sampai yang tidak mau masuk politik. Penting politik itu, politik yang baik. Politik itu netral. Anda mau bawa kemana? Mau bawa ke keburukan atau mau bawa ke kebaikan? Nah, masuklah ke dalam kebaikan. Masuk ke dalam partai mana aja. Karena semua partai itu jualannya yang bagus-bagus. Dalam kenyataan yang melenceng-melenceng, ya oknum itu yang melenceng, jangan partainya. Mana ada partai berjualan buruk-buruk, kalau buruk-buruk kan tidak laku. Pasti yang dijual yang baik-baiknya. Go, masuk partai anak-anak muda. Jangan resisten. Partai mendapatkan porsi besar sekali untuk mengurus bangsa ini. Dan oleh itu, mohon petunjuk untuk bisa mendapatkan wejangan. Karena itu masih menjadi pertanyaan besar saya. Bagaimana kami, para perempuan, mencari keadilan dan kesetaraan gender dalam berpolitik? Jumlah kami 50%, 50-50 dengan laki-laki. Kemudian, satu hal lagi, saya ingin bercerita sedikit di dalam partai kami. Ada beberapa kader kami perempuan yang kita bisa bilang extraordinary. Saya punya namanya Ibu Tuti Kusumawardani. Beliau menang dari Dapil Bali. 90% 9 laki-laki yang masuk di DPR RI, satunya perempuan Ibu Tuti Kusumawardani. Bayangkan, ada nyempil biru di tengah merah yang membara di Bali. Nah, dan ini pun uniknya ketika beliau maju, beliau itu maju di nomor 9, bukan nomor 1, nomor 9 dari 10 dari partai kami yang maju di Dapil Bali. Apa artinya? Artinya adalah kompetensi dan kemampuan Ibu Tuti itu sendiri. Beliau bergerak di bidang kesehatan. Kemana-mana beliau mencari suara dengan bangsa yang sehat akan jadi bangsa yang kuat. Caranya begini. Dia membuat konsultasi gratis untuk para disabilitas dan para orang-orang tidak berpengampuan dan membuat posko-posko gold. Dia menjadi satu-satunya perempuan di Bali dari Partai Biru. Alhamdulillah. Oke, kita kasih yang masuk bermakna. Ya, baik. Saya sudahi demikian. Boleh dicari nanti salah satunya dari Subang, Ibu Linda Megawati. Sebuah contoh unik tentang perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum. Salam kenal, saya Dwika. Saya saya alumni FTI dan juga TFM. Saya sangat tertarik dengan topik town hall kita ini. Terus saya mau kasih beberapa kasus. Satu, ini kan banyak dari Golkar ya. Ini ada kasus di Bogor itu Mbak Melinda. Saya alumni ini juga angka 8 dan berita ini mendapatkan suara 6 terbanyak di Bogor ya, 74.533.
tapi ternyata dia tidak lolos ke Senayan, Pak. Akhirnya dimenyalahkan fungsinya ke almarhum Bung Dewa. Almarhum ini meninggal setelah ditetapkan menjadi DCT ke Senayan. Setelah itu Pak Budi meninggal setelah mengikuti proses pelantikan, digantikan lagi oleh mungkin calon bukit menempati yang jauh di bawah Mbak Mia. Jadi saya minta kalau berarti ini benar kasus Pak, dibiarkan Mbak Budi ya. Bagaimana seorang Mbak Firdausah dari UI dan Golkar berjuang di Bogor untuk mendapatkan 74.000 suara ternyata dibajak oleh katakanlah incumbent-nya. Dan incumbent meninggal lah, jadi digantikan oleh entah nomor 3 atau nomor 4-nya. Menurut saya ini benar-benar dari demokrasi lah. Jadi saya juga mau menjawabkan satu lagi itu. Saya sih dalam demokrasi kita harus berada segala. Di sini kan istilah 4, musyawarah mufakat. Jangan percaya sama pengganti uang apa kalau pendidikannya masih mayoritas masih SMP atau SD. Itu bisa kalau Pak Finlandia dan Skandinavia karena minimal SMA. Kalau masih semuanya bisa dijadikan OBLT oleh buku apa, saya yakin semuanya langsung dikasih 1.000 langsung pilih yang dipilih. Kemudian yang ketiga mungkin soal biasa palsu, Bang Wadi bisa ngasih quote ini sebetulnya NAP gimana nih Pak Mulyono dan sakit kulit. Terima kasih. Terima kasih. Yang bagian terakhir kayaknya kalau dijawab nanti dua form aja ya, karena ada dalam fungsi. Oke, selanjutnya silakan Pak yang pakai jaket sama masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi dari perwakilan anggota OSIS SMA Yassi Evaluasi. Ada
Jadi perjuangan dari mana? Demokrat dari mana? Tapi pencalonan 40% itu nggak pernah sampai dari pemilu 2004 sampai sekarang, bahkan average bahkan sampai hanya 29,sekian%. Dan kemarin KPU pun mau aja disuruh sama partai untuk memenuhi hak minimal tidak biasa bulanan ke bawah itu kan? Itu loh. Ke bawah. Iya, artinya memang di dalam ini perjuangannya tidak mudah gitu. Jadi makanya satu sisi kita empati betul, tapi saya juga nggak bisa begini terus gitu. Kita udah 5 kali pemilu kok diskusi begini terus gitu. Saya bisa mencari juga WFD dengan fellowship-nya. Kenapa programnya harus publik? Kenapa mereka nggak ditantang bikin program supaya partainya inklusif? Jadi jangan publik yang diajarin, kan yang diajarin. Public dong. So they have to say in front of the elite. This is my proposal. Ya, perhatikan. Gitu. Karena mereka di dalam, mereka mengalami turbulensi itu. Di Golkar ada turbulensi. Bahkan jangan bilang aman aja di Golkar ya, nggak bisa. Hari ini Golkar turbulensi itu. Iya, PDIP turbulensi. Dan setelah diumumkan kok katanya, Bu Mega tuh nggak ada lagi pemilihan langsung diumumkan. Ya enggak? Demokrat sampai kapan keahliannya dari situ? Jadi kita jangan betul-betul bahwa ini nggak ada persoalan kekuatan di dalam itu. Jadi bicara mungkin di perempuan dan pemuda, saya berharap justru ini jadi gerakan, bisa nggak sih gerakan pemuda politik di dalam partai, bukan dari luar. Ingat dulu kita 98-2000 pernah ada kegiatan blog politik, membuat orang luar masuk ke dalam. Udah nggak apa-apa deh, di mana dulu masuk. Ternyata apa? Mereka terserah arus. Dalam itu deh. Kita di luar nggak bisa lagi challenge. Banyak orang seperti Mbak Hetifa. Dulu kita dorongnya aktivis IPB dulu dari Padali Bogor dulu ya. Kita aja nggak masuk. Beliau bisa bertahan 3 periode, 4 periode. Itu bukan yang sederhana. Lagi dia dikali di dalam partai, bisa pegang ketua KPPD. Awalnya juga dari kajian apa gitu kan? Lalu PDI Perjuangan. Bagaimana Presiden mungkin Presiden aktivis dari Maluku. Tapi sampai sekarang masih di dalam. Dia di Tolka, misalnya aktivis juga. Jadi orang-orang yang bukan dinasti banyak, tapi nggak disebut. Di Demokrat saya ada Ali Timo, masih Timo. Masih ya Bu ya? Sudah, karena dia jadi LPS. Oh, oke, LPS. Pulang dari Pak. Mungkin cukup banyak gitu. Aktivis perempuan sebenarnya bertahan di dalam partai. Nah, ini kan bermanfaat untuk sebetulnya bagaimana mereka bisa support terus di dalam dengan benar. Jadi untuk keputusan masuk dunia politik itu keputusan yang menurut saya luar biasa. Saya aja di dunia sekarang ditanya juga banyak belajar politik, kok nggak mau masuk partai? Pertimbangannya apa enggak? Apa karena di sini sangat pragmatis, jadi pengennya sangat ideal gitu kan? Bukan bentukan itu, tapi memang harus ada ruang-ruang yang saya nggak bisa untuk artinya di dalam ruang yang sangat pragmatis seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti itu buruk gitu loh, karena memang kita pada waktunya kita perlu pragmatis juga untuk bisa bermain taktis gitu. Nah, jadi dengan diskusi tadi, bagaimana tadi misalnya soal bagaimana kita mencapai 30%, udah lah. Undang-undang lu mau 50%, 60%, tapi partai gue mau nggak 50% itu di Bukit. Ibu berjuang di dalam aja. Mau undang-undang yang nanti diubah kan undang ini politis banget, kita nggak tahu ini teknologi yang diubah apa. Enggak gitu. Itu dia kan kerjaannya baru dia dan teman-teman untuk lobby. Tapi di dalam partai ibu amanin. Kalau bisa 50% kuat gitu. Dengan siapa yang dimulai diajak dari sekarang, bukan dari tahun sebelumnya. Dari sekarang udah mulai dipantau yang muda, yang aktif, yang ini. Untuk yang keluarga, ya udahlah. Itu sesuatu realitas. Tapi bagaimana dia kemudian kita tarik untuk gagasannya, perspektifnya itu perspektif kesetaraan. Lu boleh masuk dari pintu eksklusif, pintu privilege, tapi gitu loh. Ini loh kerjaan kita. Itu apa namanya? Ya mau nggak mau ini memang akhirnya kita juga berpikir ini gimana nih mereka di suatu kondisi tadi yang dibilang apa yang atau enggak ya. Tapi kadang-kadang mereka memang masih ada situasi yang
diuntungkan, kan? Dan maksud itu gimana kita menarik mereka untuk bisa punya pemikiran yang punya perspektif transformatif. Saya pikir itu sih sebenarnya diskusi supaya teman-teman yang ada di luar sekarang ini melihat partai yang nggak bisa ikuti. Kita nggak bisa bilang bahwa partai itu harus selalu, karena dia berpikir kekuasaan seperti itu juga, gitu ya. Jadi ketika kita bicara dunia tadi seperti kasus tadi yang di Bogor tadi, bukan cuma partai yang salah, KPU-nya bagaimana itu bisa begitu mainnya. Itu kalau ada permainan dari penyelenggara pemilu untuk mengatakan bahwa ini nggak boleh diganti atau diganti oleh siapa, ini kan sebetulnya kan susah dari partai politik. Masalahnya semuanya dipakai untuk kekuatan yang tertentu. Ya, saya pikir itu ya, mungkin kalau bisa mulai ada gerakan dimulai lagi ini ini satu dengan fellowship-nya, tapi fellowship-nya coba berjejaring di antara yang sudah ada di 11 partai politik, mulai menularkan bagaimana berpikir apa yang untuk partai kita, perubahan apa untuk partai kita step by step, gitu ya. Siapa tahu ini bisa jadi untuk perubahan ART kan, atau bikin semacam perubahan organisasi TO gitu kan, dalam rangka mendorong inklusivitas di dalam politik. Secara deskriptif dulu nggak apa-apa, artinya jumlahnya anak muda naik, jumlah perempuannya udah naik, deskriptif. Tapi baru nanti ada ruang-ruang untuk bisa kaderisasi dengan materi-materi yang mungkin lebih kualitas. Itu aja dulu, ada anggarannya ya. Tugas sih dengan teman-teman, kok kayaknya kurang semangat gitu untuk membela di dalam partai. Tapi sebenarnya harus punya membuka ruang kritis, memperjuangkan ruang kritis gitu ya di dalam partai sendiri. Oke, terima kasih Mbak dan Rocky, silakan. Apa begitu ya? Tadi mengenai yang bagaimana peluang. Oh ya, oke. Kalau kita lihat kondisi saja global paradigm dari politik, potensi perempuan untuk mengatur kebijakan sangat lemah karena jenis a new kind of politics itu green issue, lingkungan, environmental ethics. Kalau kita bikin persepakatan misalnya dari 3 partai besar, 2029 semua isu tentang global security, human solidarity akan diikat oleh satu tema tunggal, jurisprudence, environmental ethics. Dan itu sangat dekat dengan ethics sosial perempuan, lingkungan, bumi, mother earth, gaya itu adalah pertaruhan keadilan ke depan. Amerika masih punya gas, masih punya nikel. Indonesia berupaya untuk melewati Amerika dengan memulai teknologi nuklir segala macam itu. Tetapi ada hal yang sudah jadi kesepakatan bahwa semua jenis energi itu harus comply dengan earth ethics. Jadi kalau kalangan perempuan mulai sekarang bikin kurikulum sendiri, fokus perempuan pastikan hanya ingin bicara tentang environmental ethics. Ya, ada sustainable development. Perempuan bertanya, apakah ide sustainabilitas itu juga bisa sustain kalau tidak ditangani perempuan? The sustainability of the idea of sustainable development hanya bisa dijadikan proposal politik kalau ditangani oleh fokus perempuan. Kita aja persepakatan itu. Kalau dunia bicara soal itu sekarang, orang katanya do you speak French, do you speak Japanese, orang lain do you speak environmental ethics, do you speak gender equality. Jadi pastikan itu, bikin proposal kecil, tetapi tajam, sodorkan langsung ke meja ketua umum kalian. Lalu pamerkan publik, bikin konferensi. Kami, kaukus perempuan dan pemuda, ingin ada tema baru dalam politik Indonesia karena dia comply dengan tema global, yaitu environmental politics. Dan kami sudah taruh di meja-meja ketua partai kami. Kalau mereka nggak peduli itu, mereka nggak tanggapi itu, mereka ada pemimpin itu. Harus berani bikin radical change. Ya, sekali lagi itu cara kita untuk kalian pada itu bego udah bertahun-tahun, kalian cuma
Fungsi dengan 30%, 30%. Ini ada ide yang kalian nggak paham. Kami perempuan paham itu karena langsung berhubungan dengan piring-piring kami di dapur. Intinya, demikian juga anak muda berkembang dengan ide itu. Jadi kelihatannya itu, karena saya satu waktu misalnya tadi soal bagaimana perempuan itu mengucapkan kegelisahan mereka, teman dari Yaksi dari SMA Yaksi ya. Setahun lalu saya kasih kuliah di Polandia, di apa? Polandia, apa itu? Polandia. Kuliah, tiba-tiba ada orang Indonesia, beberapa anak muda Eropa ini. Ada dua perempuan angkat tangan, dua-duanya dari ITB. Dia bilang gini, Pak Rocky, saya diberi beasiswa LPDP untuk belajar di Poland tentang energi terbarukan. Dia bilang begini, kalau saya pulang ke Indonesia, ada masalah. Ya, apa masalahnya? Dia terangi, dia bilang, saya harus putuskan saya pulang apa tidak. Problemnya, kalau saya pulang ke Indonesia dengan gelar PhD S3, saya akan kembali ke dinas saya, di mana bos saya itu kerjaannya meminta saya untuk mata anggaran. Dilema itu ada di dia. Tapi kalau dia nggak pulang, dia merasa bertanggung jawab karena dia dibiayai oleh negara. Kan enggak? Itu sama seperti perempuan, dia mesti putuskan itu abortus provokatus itu karena merasa dia dihamili oleh seorang male equal. Padahal dia nggak bertanggung jawab. Jadi bayangkan misalnya bagi seorang perempuan kejujuran itu melekat di dia. Dia tahu dia dibiayai oleh negara, tetapi kalau dia pulang dia akan mengabdi lagi pada seorang koruptor patriarki. Buat seorang laki-laki itu dia enggak ya, gue balik lagi. Pokoknya gue dapat visi dan gue akan kaya lagi. Jadi ethics of care itu melekat secara eksistensial pada pengalaman hidup perempuan. Saya bilang pada jam bos bilang, kenapa? Yang bayar Anda ke LPDP itu bukan negara, saya yang bayar beasiswa Anda. Dari konon saya macam-macam di talk show. Itu kan, kita membayar pajak. Jadi sekali lagi, soal yang harus dikumpulkan cerita-cerita kecil ini, supaya betul-betul publik mengenali bahwa ada dimensi esoterik dalam politik, yaitu ethics of care. Yang sangat peka itu adalah perempuan, dan itu tune in with and over dengan recent ideas, yaitu soal antroposin. Antroposin artinya kerusakan bumi yang dibuat oleh manusia, dan manusia itu adalah ini laki-laki tapi jadi trans kaum laki-laki. Oke, teman-teman kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit. Saya ingin menggali lagi ya dari para fellows dan juga Nadine serta Rocky. Kita udah bicara soal bagaimana politik dan inklusif itu coba diimplementasikan gitu ya oleh para politisi di akar rumput. Teman-teman yang bukan datang dari dinasti, bukan datang dari kelompok privilege gitu ya di dalam partai, tapi berusaha melakukan perubahan, melakukan kerja-kerja nyata, tetapi juga pada saat yang sama saya yakin juga berusaha memelihara optimisme gitu ya, bahwa kalau kita muak dengan partai politik yang semakin buruk gitu ya, harusnya lebih banyak lagi orang-orang baik masuk ke dalam partai politik. Jadi ibarat gelas kotor gitu ya, yang berisi air keruh. Cara untuk menghilangkan air keruh di dalam gelas itu kan dengan menuang terus gitu ya sebanyak-banyaknya secara konsisten air yang bergerak, sehingga kotoran bisa terangkat. Kita bisa mengeksklusi gitu ya, mengeksklusi orang-orang yang tidak punya ethics of care, dan pada akhirnya akan lebih banyak lagi orang-orang yang punya ethics of care masuk dalam partai. Nah, bicara soal kedepannya gitu ya, apa sih sebenarnya harapan untuk bisa mewujudkan politik di Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan gitu ya,
dan termasuk juga sebenarnya mendorong bagaimana partai politik bisa kita paksa gitu ya untuk menjadi organisasi yang betul-betul menjadi institusi demokrasi, bukan sekedar kendaraan demonstratif yang menggunakan sistem demokrasi, tetapi menjadi institusi demokrasi yang utama di Indonesia. Silakan boleh dijelaskan. Baik, kalau dari pengalaman saya, tadi saya bisa begini Mbak Dani. Saya tadi katakan ada optimisme dan hal positif karena juga saya merasa di titik kemarin juga itu apa namanya misalnya provinsi, terus kemudian pencalekan. Kadang-kadang kita ukur salah satunya adalah keberpihakan partai. Nah, kemarin saya ya katakanlah lobby-lobby pribadi maupun lobby-lobby institusi KPPB terhadap apa namanya daftar nama perempuan Golkar dengan kemudian posisi-posisi nomor turun. Nah, kita memang meminta 30% nomor urut yang strategis dan di dapil yang memang satu suaranya partai. Jadi kan harusnya ada apa relate nanti daripada kita tetap dikasih nomor 1 misalnya tapi di dapil yang nggak pernah menang gitu, nggak pernah dapet kursi kan percuma gitu. Nah, memang itu juga pengalaman yang luar biasa kait menariknya dan kemudian tadi Mbak Dani bilang sempat kita mau memutuskan untuk apa yang maju gitu ya supaya partai apa namanya ya udah partai bisa jalan ya tanpa perempuan gitu. Nah akhirnya itu termasuk lobby yang cukup berhasil walaupun tidak semuanya yang seperti kita harapkan. Kayak saya harusnya nomor 1, saya jadi akhirnya nomor 2 gitu. Tapi ya apa namanya kita cukup optimis ketika partai di support kendaraan kampanye gitu. Jadi itu yang menurut saya ada hal-hal yang kemudian kita negosiasikan, kita kompromikan gitu. Walaupun ya memang politik satu-satunya juga itu bahwa esensinya kita di situ bagaimana kita bisa berkompromi, kita berharap win-win solusi. Nah ini apa namanya sekarang ketua Golkar lebih muda dan memang beberapa terakhir ini dalam masa kepemimpinannya yang belum setahun cukup banyak kebijakan yang progresif ya. Termasuk ketika dia menyampaikan ada kuota 50 orang yang akan diberikan kepada anak muda perempuan yang memenuhi syarat dalam arti akan disupport partai all of semuanya pendanaan. Iya, memenuhi syarat ini memang wajar ya, karena kan kader partai banyak sekali, nggak bisa partai memberikan kepada semua. Tapi peluang ini saya rasa cukup moderat ya untuk yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi kita bisa berkonstruksi internal untuk mendapatkan peluang itu. Kenapa saya bahas ini? Karena setiap proses kebijakan di partai saya pakai Mbak. Makanya selalu kalau ditanya apa misalnya yang bermaksud politik buat kita, karena dalam dari politik di perempuan. Ya kita apa namanya kita harus memberdayakan diri supaya kita dinilai kita mampu dan pantas tadi. Dan di sisi yang lain kita juga akan berhadapan dengan sistem partai yang belum tentu itu memberi kartu merah pada perempuan. Makanya ketika kita masuk menjadi
Halo. Jadi ketika kita masuk ke dalam partai politik, ya kita apa namanya harus siap dengan itu. Itu yang selalu menjadi pembekalan kita, karena itu tadi, apalagi yang datang ke partai dengan penuh semangat. Tentu ini harus diapresiasi dan kemudian dipastikan bahwa semua upayanya itu baik buat partai, berdampak buat partai. Kita ingin banyak sekali orang-orang yang positif yang di partai supaya tadi yang apa namanya yang metafora air tadi. Walaupun itu tidak mudah, ya. Dan apa namanya kalau ditanya masa depan, saya masih cukup optimis di di babak pengurusan yang sekarang juga banyak anak muda. Semoga pikiran-pikiran anak muda yang tadi kreatif, berani dan sebagainya itu juga bisa mewarnai partai dan membuat dinamika di dalam partai itu lebih positif dan kemudian bisa tadi pelan-pelan menggeser yang lama-lama yang tadi itu dan sebagainya. Terima kasih. Makasih. Silakan Mas Garda. Kalau saya singkatnya terkait harapan ya, baru terkait harapan tentu karena saya sudah merasakan bagaimana melakukan aktivasi sosial di masa kuliah, ya, kita masa di luar partai politik dan merasakan di dalam. Saya rasa beberapa tantangan berbanding peluang yang ada harus diambil oleh banyak dan semakin banyak. Tapi yang kemudian menjadi tantangan adalah di praktek politik dan filter nih, dalam filter berjenjang malah di dalam internal partai politik itu sepertinya diperlukan kerjasama yang semakin kuat juga dengan universitas, terus dengan CSO, lembaga-lembaga non pemerintah, termasuk dengan pers, untuk juga jadi kekuatan penekan dan kekuatan pengingat untuk partai politik. Dan mencontohkan kalau di PDI Perjuangan terlalu banyak anak-anak muda yang kemudian bergabung ke PDI Perjuangan dan mewarnai dalam artian merubah sekali image dari PDI Perjuangan yang dulu intinya dikenal sebagai partai preman dan partainya ini partainya orang-orang tukang protes itu kemudian bertransformasi setidaknya kemudian lebih dekat dan lebih akrab dengan anak muda. Sebagai akomodasi hal tersebut dilakukan, tapi ada beberapa tantangan, mungkin bahasa saya kemudian tantangan struktural di internal partai yang nggak bisa serta-merta internal partai kemudian merumuskan itu dan berubah total. Ini kemudian jadi partai anak muda dengan pendekatan yang lebih anak muda sesuai dengan konteks zaman sekarang secara serta-merta. Hal tersebut bisa terjadi kan kalau partai spesifik lagi misalnya PDI Perjuangan juga diserang atau kemudian diberikan masukan secara terbuka dan fair terkait bagaimana kemudian rekrutmen, ideologisasi dan kemudian praktikal dari ideologisasi tersebut bisa diperbarui. Itu diperlukan dari CSO, maksudnya non-government maupun juga media dan teman-teman dari universitas dari Universitas Indonesia. Itu tantangan yang sebenarnya saya rasa paling saya rasakan, maksudnya pengalaman pribadi ya. Anak muda yang gabung di partai politik sudah banyak, ruang aktualisasinya diberikan, tapi untuk leverage sampai kemudian mewarnai dan partai politik ini nggak cuma akomodatif tapi juga menggeser paradigma dan orientasi pengambilan keputusan, placing kader dan lain sebagainya.
untuk berpihak ke anak muda, perempuan, dan mungkin ada excluded group atau kelompok-kelompok lain yang tereksklusi, disabilitas, dan lain sebagainya, itu sepertinya tidak bisa semata-mata berubah kalau hanya mengandalkan internal partai. Itu support tanda kutip kritik dan serangan dari dunia luar, berikut juga dengan aktivasi sosial bersama yang diinisiasi tidak hanya oleh partai, tapi juga dunia di luar partai. Itu dari saya. Oke, makasih. Singkat saja Pak, karena sebentar lagi. Singkat saja, bagi saya harapan Pak ya, harapan terkait bagaimana ke depan soal politik khusus ini. Yang pertama adalah bahwa saya yakin bahwa perubahan itu selalu hadir dan nyata saat kerja-kerja kolektif ini juga turut menyertai bahwa hari ini perempuan dan anak muda menjadi kekuatan, tentu harus menentukan langkah, tentu harus bergerak maju, dan saya selalu meyakini bahwa dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya dipergilirkan, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Artinya bahwa tidak ada peraturan yang kira-kira kemudian ini bakal bertahan lama saat kemudian kelompok emosi masyarakat, kelompok emosi perempuan dan anak muda yang kira-kira menggebu-gebu bicara soal masalah kesetaraan, tidak ada perbedaan di antara anak muda, perempuan dan politisi-politisi senior yang lain. Nah, ini menjadi salah satu momentum yang bisa kita buktikan bersama, maka ini menjadi PR kita bareng-bareng dan kita bisa uji nanti di tahun 2009. Tentunya dengan konsolidasi yang lebih masuk lagi, ruang-ruang diskusi yang terus dihidupkan setiap produk-produk daerah, dan banyak hal yang bisa dilakukan perempuan dan anak muda untuk menyetarakan soal politik inklusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sari. Boleh Mbak Deni kemudian ke Oke, terima kasih. Ya, ini menarik ya. Saya pikir gini, diskusi hari ini harus ada lanjutannya karena memang semuanya tuh langsung merujuk pada isu 2009 itu ya. Satu, saat ini di DPR situasinya memang akan ada pembahasan RUU pemilu ya. Baik revisi undang-undang pemilu dan barangkali juga akan ada revisi tentang partai politik. Beragam masukan mungkin dari TESO, dari partai sendiri itu punya posisi ya. Nah, intinya itu harus kita sikapi seberapa mereka punya pengaruh terhadap dari ruang bagi anak muda dan perempuan untuk nanti masuk dalam. Tapi yang kedua, saya justru berharap ya anak muda itu cuma jadi anak muda nih, gitu, angka aja. Tapi substantifnya apa? Nah, barangkali perlu nih champion anak muda di dalam partai gitu ya, untuk mulai punya gerakan sendiri lah. Artinya by issue. Nah, misalnya kalau kita bilang soal lingkungan, ya, bicara satu itu terus saya disuarakan. Tapi yang lain apa? Dan bisa menjadi kemudian branding baru gitu ya. Tapi dia perjuangan konsen anak muda di isu ini. Karena sekarang ini memang pekerjaan buat anak muda itu susah. Ya. Ini aja lulusan dari sini tahu tanya aja kerja apa. Dan sekarang ini kenapa mereka umumnya lulusnya lebih lama? Satu karena memang mereka setelah ini dapat kerjaan, jadi uang sekolah kan tinggi ya, UKT kita harus tinggi gitu ya. S2 sekarang mungkin 27 juta kalau masuk S2 ya. Jadi emang sudah tinggi gitu ya. Dan satunya juga jadi artinya karena tantangan kuliah mahal, kemudian mereka harus juga membiayai itu ya. Kemudian ruang aktivitas pemuda itu jadi sangat sulit karena katakan ekonomi tadi. Jadi memang kalau ada jembatan di dalam partai politik menyuarakan itu, saya dan pusat itu suarakan sangat konsisten dan barangkali itu bisa menjadi kampanye yang untuk 2009. Jadi kita mulai bisa ruang-ruang dan nggak harus ya satu lagi kampus gitu ya. Saya juga ini bicara juga memang kampus itu selama ini dianggap netral politik ya. Artinya kebijakan mengatakan tidak boleh kampanye di dunia kampus sejak yang dekat kalau pinjaman kembali. Sampai sekarang masih diikuti. Padahal sebetulnya yang level mahasiswa kami Bu itu sudah banyak masuk dalam ruang politik. Hanya mereka ya individual aja gitu ya. Dan akhirnya tadi politis yang tipologinya tadi ada juga di kita gitu ya. Dan akhirnya saya mengamati bahwa teman-teman itu juga mulai tertular itu politik itu. Jadi kalau pemilihan kampus sudah mulai ternogai dengan uang.
gitu ya, karena memang tadi kebiasaan barangkali ada pengaruh juga di luar. Jadi ini bagaimana supaya ada channel juga untuk mahasiswa kita, gitu ya, bisa misalnya melalui jalur diskusi mungkin secara formal, gitu ya, kita masuk kampus, diskusi lah misalnya dari PDI, dari apa yang diperjuangkan di teman-teman ini, mungkin diskusi dengan mahasiswa di sini, gitu ya, soal anak mudanya, gitu loh. Jadi supaya dia relate maksudnya. Saya pikir kita udah mulai dan mendiskusikan hal yang paling dibutuhkan. Terus berarti mereka ketika 2029, oh saya tahu pilih apa, pilih yang punya gagasan apa. Jadi ruang-ruang itu mungkin mulai dibuka gitu ya, dan mudah-mudahan ini oleh LIFD bisa support gitu ya, supaya bisa juga masuk ke kampus. Itu aja nih untuk perempuan ya, saya nanti banyak tadi yang sudah disampaikan dan mudah-mudahan Oke. Siapapun yang menghirup udara politik hari ini itu seolah-olah menonton kedangkalan talk show, orang ngomong berbusa-busa, jadi demagog. Kita mau ubah itu dengan mengandalkan 3 velg dan kawan-kawan. Tapi dia mesti mulai dengan semacam eagerness dan keyakinan kuat bahwa kita bisa ubah, Anda bisa ubah. Kalau misalnya setelah dari sini Anda bawa poin panjang lebar ke forum partai, terus partai bilang, ya tunggu aja 2029. Politik itu dimulai hari ini ketika kita punya visi, bukan visualisasi yang dipentingkan, tapi visi. Saya kasih kritik gubernur di Jawa Barat itu. Itu terang itu. Karena timnya bilang yang penting visualisasi. Visualisasi di television. Ngapain? Dia berpolitik untuk mengkonsumsi kedangkalan akhirnya. Anda bayangkan talk show hari ini dengan talk show tahun 50-an. Ketika semua orang datang dengan dalil, argumennya kuat banget. Bung Karno, logikanya bagus, retorikanya bagus. Sultan Syahrir, kemampuan diplomasinya itu nggak ada tandingan satu dunia tuh. Kajau, coba bayangkan itu dengan yang sekarang, itu maksud saya. Jadi kita punya parameter. Bahwa negeri ini pernah dituntun oleh akal pikiran. Debat konstituan tuh panjang lebar tuh. Sampai tahun 80-an tuh saya dulu kuliah di jurusan hubungan internasional di FISIP. Debat soal marxisme itu setiap hari ada di situ. Karena orang debat tentang apa fungsi host, apa fungsi buzzer. Ini betul-betul pikiran yang kita lakukan ini. Jadi saya ingin pertemuan semacam ini betul-betul membekali Anda, jadikan ini semacam radical break dari daily activities Anda sebagai politician. Hanya itu yang bisa memungkinkan kita percaya bahwa ada masa depan tuh. Jadi sekali lagi kita punya politics of memory yang bagus sekali tentang bagaimana politisi kita duel argumen. Kita punya politics of hope yang belum pernah kita isi karena kita takut berhadapan dengan fakta hari ini. Anda ngomong macam-macam, Anda di-recall oleh ketua partai misalnya. Nah, bagian ini yang saya ingin kita segerakan mulai hari ini. Visi Puki, saya kasih waktu saya, ada yang tetapi ada yang akan kita nilai 2 hari setelah ini you ngomong apa itu. Dasarnya itu. Jadi sekali lagi kita ingin untuk negeri ini untuk kembalikan politik ke wilayah intelektual, bring politics back to intellectual sphere of life. Jadi sekali lagi itu, karena ini apa namanya ini, WFD apa itu? Apa namanya? World Feminist Day, Jadi ada visi Pupi yang bertahun-tahun Puskapol itu menuntut ide. Kalau saya ingat itu waktu reformasi itu saya bolak-balik ke visip ini untuk pertemukan jenderal-jenderal yang pada waktu itu jenderal yang pakai otak. Ada SBY, ada Agus Wiradik-Suma, Agus Wijoyo, segala macam itu tuh. Kita bikin pertemuan terus-terus. Waktu itu ketuanya Eri, Mbak Eri Kopian.
Diskusi tentang reformasi TNI, aktivis. Saya waktu di forum demokrasi ada Gus Dur di situ, segala macam. Ngomong terus dengan kampus supaya ada yang kita bekalkan pada negeri ini bahwa TNI itu mesti lakukan reformasi. Ada SBY di situ, macam-macam. Itu bisa itu kan? Ya. Karena saya percaya, aku harus percaya bahwa demokrasi itu sifatnya selalu deliberatif. Ngomong, duel argumen, pastikan kunci agenda, itu aja. Ya sekali lagi, sebutkan sejak hari ini bahwa kalian ingin mengubah Indonesia. Lihat ke depan, jangan lihat ke kiri.